Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang penilaian diagnostik sumatif dan formatif. Itu adalah tema saya pada tugas ketiga, yaitu tema dari mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Das Ahmad Yuhadil Mutakin, MPDI. Baik, langsung saja. Tema video ini yaitu penilaian diagnostik formatif dan sumatif, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Mufid Maulana. Tema pembelajarannya yaitu evaluasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Das Ahmad Yuhadil Mutakin, MPDI. Baik, langsung saja. Latar belakang pada tema hari ini yaitu pada penilaian diagnostik formatif dan sumatif ini bertujuan untuk memudahkan siswa di dalam belajar dan untuk membantu proses pembelajaran dengan berbagai tujuan supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Itu adalah latar belakang daripada penilaian diagnostik formatif dan sumatif. Berikutnya yaitu penilaian diagnostik. Seperti apa penilaian diagnostik? Penilaian diagnostik dilakukan sebelum memulai pelajaran atau unit untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Jadi pelaksanaan pada penilaian diagnostik ini yaitu sebelum pembelajaran dimulai. Penilaian ini membantu merancang pengajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman awal siswa. Jadi biar bisa menyesuaikan tentang pemahaman pada siswa agar bisa tercapai pembelajaran yang maksimal. Lanjut saja. Tujuan penilaian diagnostik. Secara umum, tes diagnostik bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam suatu pembelajaran. Tes diagnostik ada dua. Yang pertama yaitu non-kognitif, yang kedua kognitif. Yang pertama, tes diagnostik non-kognitif yaitu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis dan emosional siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu tes diagnostik kognitif, yaitu tes diagnostik yang dilakukan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Itu adalah sebuah tes diagnostik macam-macamnya. Selanjutnya yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan pada penilaian ini yaitu ketika pembelajaran dimulai atau saat pembelajaran. Penilaian ini memberikan umpan balik real time untuk perbaikan segera. Contoh penilaian formatif adalah diskusi kelas, presentasi, kuis singkat, lembar refleksi, tugas sekolah, dan pekerjaan rumah. Itu adalah sebuah contoh daripada penilaian formatif. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian formatif. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu memandu proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa, sehingga siswa bisa mengulang kembali pelajaran atau ilmu yang sudah didapat dari guru, sehingga dapat diingat dan dipelajari kembali. Agar tujuannya yaitu untuk menjadi umpan balik atau suatu hal supaya siswa itu bisa mengingat atau membuka lagi pelajaran yang sudah dipelajari yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Itu adalah penjelasan dari penilaian formatif. Yang ketiga yaitu penilaian sumatif. Pengertian penilaian sumatif yaitu dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian pembelajaran siswa. Penilaian ini memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman siswa.
Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu adalah penjelasan sedikit dari penilaian sumatif. Sekarang contoh penilaian sumatif. Yang pertama yaitu ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua ujian nasional atau UN. 3 tugas akhir. 4 penilaian akhir tahun. 5 penilaian proyek. 6 ujian tengah semester atau UTS. 7 yang terakhir penilaian kemampuan berbicara atau speaking. Itu adalah sebuah contoh-contoh dari penilaian sumatif. Jadi pelaksanaan pada sumatif ini di akhir ya, setelah pembelajaran selesai atau pada akhir materi yang telah disampaikan. Itu akan ada seperti UAS, UTS, ujian nasional dan lain sebagainya. Langsung saja. Jadi kesimpulan daripada ketiga penilaian ini yaitu kalau penilaian diagnostik itu pelaksanaannya ketika awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau penilaian formatif itu penilaian yang dilakukan ketika pembelajaran dimulai atau di saat pembelajaran. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, tugas sekolah, PR, atau menulis ketika pembelajaran itu juga tugas-tugas atau penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan ketika setelah pembelajaran atau setelah materi dijelaskan baru ada sebuah ujian tes, namanya penilaian sumatif. Nah, seperti itu kesimpulan dari saya. Oke, cukup sekian mungkin sedikit penjelasan daripada mengenai penilaian diagnostik, formatif dan sumatif. Itu saja. Mungkin ada salah kata atau kurang bagusnya presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak dosen Bapak Ikhwan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.